Tahu. Di sini saya akan menjelaskan peralatan Konstantinopel. Pada awalnya Waktu dimulai pada tahun 627 Masehi, yakni beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, di mana para sahabat sedang berkumpul dan menyampaikan sabda Rasul, yakni Konstantinopel akan ditaklukkan oleh Islam dan pemimpinnya itu ialah sebagai pemimpin dan pasukannya ialah sebagai pasukan. Pada tanggal 23 Maret 1432 di Istana Kota Erdin, negara Turki, Sultan Murad II, yakni seorang pemimpin Kekaisaran Ottoman, mendapat kabar bahwa istrinya yang bernama Abu Bahatun melahirkan seorang anak laki-laki setelah Sultan Murad II membaca surat Al-Baqarah berarti kemenangan. Kelahiran anak laki-laki tersebut menyebabkan banyak keajaiban yang terjadi, dan anak laki-laki tersebut diberi nama Mehmet sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah SAW. 19 tahun kemudian, pada tahun 1451, Mehmet sedang berlatih menggunakan pedang bersama Hasan, yakni seorang kasatria Utsmaniyah. Karena Mehmet pun diperintahkan untuk menjadi seorang pemimpin baru, namun karena umurnya masih terlalu muda, ia pun diasingkan. Tak lama itu, Mehmet mendapat kabar bahwa ayahnya Sultan Murad II telah wafat, dan ia pun bergegas menemui jasad ayahnya dan mencurahkan seluruh isi hatinya, serta berjanji kepada ayahnya untuk melanjutkan mimpinya dan menaklukkan Konstantinopel. Kaisar Bizantium yang bernama Konstantin XI sangat gembira mendengar kabar kematian Sultan Murad II. Namun penasihatan Notaras sangat cemas akan hal itu, begitu pula dengan kerajaan Kristen lainnya yang sangat meremehkan kemampuan Mehmet II. Mehmet II tertidur, ia bermimpi bertemu dengan kakeknya yang bernama Osman dan berkata bahwa Mehmet adalah pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel sesuai dengan ramalan Rasulullah. Setelah terbangun, ia langsung memerintahkan ketiga penasihatnya untuk membuat 100 kapal dan juga 3 pabrik meriam dalam waktu 1 tahun. Mehmet juga membuat 2 benteng baru di daerah Bogaste sebagai tanda siap perang. Utusan Mehmet II bernama Hasan menyelamatkan 2 orang ahli pembuat meriam yang bernama Urban dan Era yang menjadi tawanan di Konstantinopel. Mereka berdua pun diamankan oleh Hasan di kota Erdin, dan Mehmet segera menemui mereka untuk meminta pertolongan membantu membuat meriam super duper besar yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Penyerangan dimulai pada hari Jumat 6 April tahun 1453 dengan armada yang lumayan besar, yakni 100 kapal serta 250.000 pasukan. Sebelum berperang, Mehmet berpamitan kepada anaknya yang bernama Bayezid dan memberi surat kepada istrinya yang bernama Zulbahar. Perang pun dimulai dengan menjebolkan tembok raksasa Konstantinopel menggunakan meriam super duper basilika. Pasukan Ottoman pun langsung masuk untuk menyerbu, namun karena penjagaannya sangat kuat, banyak dari pasukan Ottoman yang gugur dan mati syahid. Konstantinopel pun mendapatkan kemenangan pertamanya, dan mereka pun berpesta pora sebab tembok besarnya itu mustahil untuk ditembus. Berminggu-minggu dilalui dengan kekalahan, membuat guru dari Mehmet yang bernama Syekh Agung datang untuk menyemangati pasukan Mehmet, dan Mehmet dengan berkata, kesabaran adalah kekuatan kedua bagi tentaramu. Mendengar perkataan itu, Mehmet dan pasukannya pun bersemangat kembali. Mehmet pun langsung berzikir dan mendapatkan strategi terbaiknya dengan cara menarik kapal-kapalnya melalui jalur darat melewati gurun hingga sampai ke titik terlemah, yakni Golden Horn.
hari Selasa tanggal 29 Mei tahun 1453 pasukan Ottoman melaksanakan sholat duha berjamaah. Lalu perang pun dimulai dengan memecahkan tembok Golden Wall dan menjebolkannya menggunakan meriam basilika. Pasukan Ottoman langsung masuk untuk menyerbu dan berhasil menumbangkan banyak pasukan Konstantinopel. Hasan pun langsung melakukan one by one melawan yakni seorang pemimpin pasukan Golden Wall. Setelah one by one yang cukup lama, Hasan pun berhasil memenangkannya. Saat dia akan menancapkan bendera Ottoman sebagai simbol kemenangan, Hasan dihujani oleh anak panah. Dengan semangat juangnya, Hasan yang sudah sekarat pun berhasil menancapkan bendera tersebut dan menjadi seorang syuhada atau orang yang mati syahid. Tamat. Konstantinopel pun berhasil direbut dan dikuasai oleh Ottoman. Notaras berhasil ditangkap sedangkan Konstantin 11 tewas dan dimangkapkan sesuai dengan kepercayaannya. Para penduduk yang ketakutan bersembunyi di gereja, ditemui oleh Mehmed dan pasukannya diberikan hak hidup berdampingan serta kebebasan dalam memilih agamanya. Tamat.